banyak yang diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Mungkin bisa lihat satu dengan yang lain, samping kiri kanan. Bisa tos corona. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan kami rasakan Bapa pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati kami tetap fokus kepada Engkau Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala hal yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami di hari ini. Kasih Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita hampiri Tuhan pagi ini. Bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan nyanyian pujian yang baru bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti online, ibadah online saat ini, mari sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang setuju Bapa kita setia, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenang
Mari yang mengasihi Tuhan katakan, lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
yang bersuka cita, mari yang merasakan kebaikan Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. We worship you Lord. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Yes, Lord. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, glory to our God. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan sorak-sorak Bapa. Mulut kami penuh dengan puji-pujian Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersuka, bersorak di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Yang di rumah shalom. Ya, salam sejahtera. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Gerak ya, gerak tangan kita, gerak tubuh kita. Sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan staf hati naikkan yang merasakan kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Boleh jempolnya kepada Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yuk katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya,
datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, bunyi dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Katakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mana tepuk tangannya kepada Tuhan, ya? Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sama-sama yuk. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang bersuka cita. Baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mana tepuk tangannya yang paling terbaik buat Tuhan kita? Boleh menari buat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mana suaranya? Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang di atas katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mana tepuk tangan buat Tuhan kita? Yang setuju bahwa Tuhan itu baik, mari beri sorak-sorai yang paling meriah. Yang di atas, yang di bawah, yang di rumah, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masih bersuka cita, masih semangat. Ini ada kok David paling semangat kalau memuji Tuhan. Haleluya. Yang di atas penuh semangat. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan, ya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari yang bersorak, tepuk tangan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat boleh duduk, boleh berdiri. Silakan. Terima kasih Tuhan. Kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau
sepertimu. Ku mau jadi sepertimu, Bapa. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanmu tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Yes Lord, Kasihmu, kasihmu Tuhan. biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Yes Lord. Ubah hatiku seputih hatimu,
Terima kasih untuk perkenanan Tuhan buat kami, khususnya buat hamba-Mu. Dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Dan kuasa firman Tuhan dilepaskan buat kami pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka. Biar terjadi lawatan firman Tuhan. Teguhkan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami menikmati kebenaran firman-Mu. Dengan telinga seorang murid, Tuhan berbicara buat kami. Mewahyukan kebenaran-Mu buat kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang bersama. Nama saya Judi Maloring. Saya orang Manado, sekarang tinggal di Tangerang. Karena waktu saya datang beberapa tahun yang lalu di sini, saya masih tinggal di Manado. Tapi sekarang saya tinggal di Tangerang, di Gading Serpong. Sejak 2019 sampai dengan sekarang bersama dengan istri dan anak-anak saya, puji Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang boleh memperkenankan kami untuk boleh sampaikan firman Tuhan di sini. Tema saudara dalam bulan-bulan ini adalah tema-tema yang luar biasa sebenarnya. Tema-tema yang sangat apostolik menurut saya. Tema pembapaan. Karena memang ini tema yang penting. Kalau kita tidak mengalami terobosan di sini, maka tidak akan ada terobosan-terobosan yang baru selanjutnya. Karena kalau kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kenapa saya suruh buka saudara kitab Yohanes? Karena Yohanes adalah seorang yang orang yang berdiri sebagai bapa di generasi ini. Karena kalau saudara perhatikan juga di kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima dan keenam, Tuhan bilang bahwa saudara tidak usah buka, percaya ada. Bahwa aku akan datang memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu kan Maleakhi 4 ayat 5-6. Dan kitab Maleakhi menurut ahli-ahli teologi ya, kitab Maleakhi adalah kitab perjanjian lama, kitab yang terakhir. Dan kurang lebih selama 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kemudian orang yang pertama Tuhan ajak bicara namanya Zakaria di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Jadi Tuhan bicara kepada Zakaria dan Tuhan bilang bahwa kamu akan punya anak, namanya akan disebut Yohanes gitu. Nah Yohanes ini Lukas 1 ayat 17 bilang akan bergerak di dalam pelayanan. Ini orang yang mendahului Tuhan, bergerak dengan pelayanan ini. Kuasa Elia, karena kata Elia, orang-orang di Rock pasti sudah tahu Eliyahu, Jehovah is my father, Führer, itu artinya bapak, gitu. Bapak artinya sumber, bapak artinya pemelihara. Makanya saya bilang tadi, kalau sebuah komunal, orang-orang percaya tidak melahirkan bapak-bapak rohani, maka akan lahir sebuah generasi yang memberontak. Itu. Lukas pasal yang pertama ayat 17 bilang, bahwa dia akan datang dengan roh Elia ini akan memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Saya cuma ulang-ulang lagi sebenarnya apa yang sudah saudara sering saudara dengar. Jadi hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jelas ketika gambar bapak hilang, maka yang terjadi lahir generasi pemberontak. Ya kan? Muncul generasi pemberontak di mana-mana. Makanya Yohanes pelayanannya adalah pelayanan yang pakai dalam tanda kutip sebenarnya adalah pelayanan yang mendahului Tuhan. Itu bukan berarti dia lebih daripada Tuhan. Karena Yohanes sendiri bilang dalam kitab Yohanes bahwa dia ada sebelum aku ada. Itu kan. Jadi sebelum aku ada dia sudah ada terlebih dahulu. Tapi pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang sangat penting. Karena ini mendahului dari pelayanan apa yang akan Yesus kerjakan. Yohanes buka pintu lebih dulu. Jadi kalau di dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunal tidak melahirkan bapak-bapak rohani, maka kita akan mendapati anak-anak yang itu kan kehilangan kasih sayang, apalagi kehilangan identitas, gambar dirinya hilang, ya kan? Makanya banyak anak-anak muda cari kasih sayang di tempat yang lain, ya kan? Mereka lebih nyaman dengan drugs, obat-obat terlarang.
Mereka lebih nyaman dengan om-om atau mungkin dengan tante-tante di luar sana. Karena mereka tidak dapat kenyamanan yang sesungguhnya di dalam gereja, dalam sebuah komunitas. Itu kalau pelayanan pembapaan tidak muncul. Makanya saya mengangkat ini, meng-highlight kitab Yohanes pasal yang pertama ini penting sekali buat kita. Highlight dari sebenarnya seperti apa seharusnya pelayanan pembapaan di gereja masa kini. Di gereja perjanjian baru. Kalau mau tambah lagi di gereja di akhir zaman ini seharusnya pelayanannya seperti apa. Nah, kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-37 ini mari kita akan baca. Saudara lihat, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan 37. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula. Jadi ini untuk kedua kali, karena kalau saudara baca yang ayat-ayat sebelumnya, Yohanes juga berdiri di tempat yang sama ketika Yesus lewat. Berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Wow. Saya baca ini, saya seperti melihat Yohanes meng-highlight pelayanan Yohanes. Artinya pelayanan Yohanes, pelayanan pembapaan ini terpotret seperti apa sebenarnya. Jadi kita bisa lihat potret dari sebuah pelayanan yang disebut dengan pelayanan pembapaan itu seharusnya seperti apa. Aplikasinya seperti apa. Karena kita banyak bahas tentang pembapaan, tapi susah sekali mendaratkannya itu di dalam komunitas-komunitas kita. Susah sekali mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita kan. Itu sudah mendengar apa itu pembapaan, tapi kita masih lihat di mana-mana banyak orang jatuh bangun di dalam dosa, banyak orang begitu menikmati dosa-dosa yang dia lakukan. Wow. Karena susah sekali untuk didaratkan. Karena saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya mendaratkan potret dari sebuah pelayanan pembapaan adalah di kelompok-kelompok kecil, di komsal-komsal saudara, di kelompok-kelompok kecil di mana saudara ada. Itu mendaratkan pelayanan pembapaan yang paling penting di situ, karena di situ dibilang bahwa Yohanes tidak berdiri sendiri. Yohanes bersama-sama dengan murid-muridnya. Yohanes bersama-sama dengan muridnya, karena memang pelayanan pembapaan. Selalu orang tanya saya, seharusnya seperti apa? Karena ada banyak pertanyaan waktu saya kita beberapa teman-teman bikin seminar tentang pembapaan. Gimana? Ini apakah yang ini jadi bapak rohani saya atau apa? Ya kan? Makanya bangga kalau kita punya bapak rohani orang yang terkenal kan. Jonathan Patiasina bapak rohani saya. Kayaknya bangga karena terkenal. Tapi coba Judi Maloring bapak rohani saya. Siapa ya? Gitu kan. Karena orang lebih membawa pembapaan ke personal. Orang harus dibawa pembapaan kepada kehidupan komunal. Karena pembapaan itu, Eliyahu itu, Jehovah is my father, Tuhan adalah Bapakku. Jadi Bapak kita itu Tuhan Yesus. Kadang kita lebih bangga kan kalau Bapak kita Timotius Arifin, itu Bapak kita. Kalau Tuhan Yesus siapa ya? Bandingkan bisa kebalik begitu loh. Kita kan lebih bangga gitu. Karena kita diajar bahwa pembapaan itu oknum. Pembapaan itu orang. Halo? Bahwa pelayanan Eliyahu yang sedang dilepaskan sekarang itu by komunal, by community. Seharusnya pembapaan kita ke depan adalah pembapaan by community, by komunal. Karena di situ ada pemuritannya kan, amin. Makanya yang lucu orang sekarang lebih, itu bapak rohani saya. Waktu Tuhan Yesus kan bapakmu, Tuhan Yesus. Enggak lah, dia Tuhan saya. Dia bapak. Halo? Karena kita lebih menarik pembapaan kepada personal. Dia kelihatan kebapaannya. Orang sudah bilang yang gemuk-gemuk seperti saya itu kelihatan kebapaan sekali. Belum tentu terus yang kurus-kurus bukan pembapaan. Kita cuma menjalankan fungsi bapak. Amin. Amin. Saya cuma menjalankan fungsi. Karena ketika roh Eliyahu dilepaskan, roh Elia dilepaskan, Yohanes juga itu dia bukan sebagai bapak, tapi dia menyatakan bapak. Karena Bapa itu berdiam, roh Bapa, roh Yesus berdiam di dalam kita. Jadi kita punya fungsi untuk menyatakan Bapa. Kita bukan Bapa.
Loh? Karena memang Yohanes Pembaptis pembapaannya gini, pelayanannya selalu menunjuk kepada Yesus. Pelayanan pembapaannya Yohanes, pemberitaannya selalu menuju kepada Yesus. Pak Pendeta, iya kita sudah khotbah di mana-mana, sudah 2000 tahun Yesus dikhotbahkan. Saya juga khotbah menyampaikan Yesus. Halo, kalau saudara dan saya mengkhotbahkan Yesus, seharusnya yang terjadi adalah orang-orang akan berjumpa dengan Yesus. Karena murid-muridnya bilang begini, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, murid-muridnya bilang begini, Petrus, Yohanes, kami telah menemukan dia. Coba saudara perhatikan, baca lagi deh ini ayat. Ini pasal ini. Murid-murid waktu mereka bertemu, kan dari pertama Andreas, kemudian kepada Yohanes, kemudian Yohanes kepada Petrus, dan lain-lain, Yudas apa semua. Mereka selalu bilang begini, kami telah menemukan dia. Artinya begini, pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa. Pelayanan yang menuju kepada Yesus. Selalu begini, orang-orang yang kita mentoring selalu akan berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Artinya kalau mereka dapat masalah, yang pertama mereka cari itu Tuhan. Curhat itu pertama ke Tuhan. Karena temanmu tidak maha hadir, Tuhan sebagai Bapa maha hadir. Kita dilatih lebih suka ke orang kan curhat. Aku mau curhat dong, aku mau curhat. Kenapa kamu tidak curhat sama Bapak aja? Karena kita diajar bahwa pelayanan pembapaan cuma personal. Halo? Saya sadar, saya harus benar-benar menyampaikan berita tentang Yesus sampai orang-orang tujuannya berjumpa dengan Tuhan sebagai Bapaknya. Karena saya punya tugas untuk membuat saudara berjumpa dengan Bapak saudara, baik hari ini maupun yang akan datang. Halo, kalau enggak kita enggak mau bertobat dari sini, makanya enggak pernah ada lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan cuma dibuat-buat. Kan? Lawatan Tuhan cuma dipaksa-paksa. Coba. Tapi Yohanes keren. Yohanes selalu dia menunjuk kepada Yesus. Makanya Rasul Paulus ingatkan kita dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, 28, 29, ayat 28 dia bilang, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, apabila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang. Dialah yang kami beritakan. Oh, Rasul Paulus bilang, itu yang kupergumulkan, ayat yang ke-29 dari kitab Kolose pasal yang pertama, itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Rasul Paulus tuh dia bilang dia mau habis-habisan, dia kerahkan segala tenaganya. Cuman untuk itu, beritakan dia. Dialah yang kami beritakan. Dia yang mana? Dia yang ada di dalam kamu. Bukan cuman bicara sejarahnya. Bukan karena apa kata orang. Tapi kamu sendiri mengalami Tuhan yang ada di dalam kamu. Kita kebanyakan cuma mengalami pengalaman orang lain. Pengalaman pendeta-pendeta. Oke, saya setuju, saya juga hamba Tuhan. Tapi enggak cuman itu, seharusnya gini, kita mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya Tuhan yang ada dalam kita itu yang kita beritakan. Kebanyakan kan pertanyaan paling muncul sama orang-orang Kristen, coba deh kamu sharing. Aduh, saya nggak tahu mau sharing apa. Saya kan bukan pendeta, karena kita lebih banyak diajar seperti itu kan. Loh, yang kamu share, kamu sampaikan adalah apa yang kamu alami dengan Tuhan yang ada di dalam kamu. Kecuali kalau kamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kecuali kalau kamu belum menerima pemerintahan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara apa yang saudara mau sampaikan. Tapi kalau saudara sudah menerima pemerintahan Tuhan di dalam hidup saudara, itu berarti saudara punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Karena Christ in you, the hope of glory. Tuhan yang ada dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Dia yang di mana? Dia yang ada di dalam kamu. Makanya alami Tuhan sebagai Bapa yang berdiam di dalam kita. Karena itu yang kita sampaikan. Tidak perlu dengan kata-kata yang meyakinkan. Alkitab bilang hal kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Saya bukan pintar khotbah apa, tapi saya coba menyampaikan apa yang saya alami. Soal yang lain, Tuhan Yesus yang teguhkan itu. Saya sering loh, waktu saya mau khotbah, saya percaya diri sekali dengan apa yang saya mau khotbahkan.
Habis saya khotbah dengan begitu bersemangat, orang-orang tidak rasa apa-apa. Tapi waktu saya khotbah, duh Tuhan, aduh, kok saya sampaikan ini? Kok tidak seperti apa yang harus saya sampaikan, kok saya sampaikan ini? Banyak orang lain, Pak Pendeta makasih banyak, tadi saya sangat diberkati sekali. Tuhan Yesus. Karena hal kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan saja, tapi bagaimana kuasa dilepaskan. Dan kuasa itu sedang berdiam di dalam hidup saudara. Amin, 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 amin. Itu ada di dalam saudara. Dalam tekanan-tekanan, kita baru keluar dari tekanan, bahkan kita akan juga masuk dalam tekanan-tekanan kehidupan ke depan kan. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita berdiam di dalam kita. Dia adalah Bapa yang memberi rasa aman buat kita dari dalam. Amin. Makanya kalau saudara tidak temukan rasa aman, kasih sayang dari dalam, kecenderungan kita akan cari sesuatu dari luar. Rasa aman dari luar, kasih sayang dari luar, identitas dari luar. Kita akan cari dari luar. Kenapa? Karena kita tidak temukan itu di dalam. Makanya Yohanes bilang, Rasul Paulus bilang, dialah yang kami beritakan. Dan Yohanes selalu pemberitaannya menuju kepada Yesus. Bukan saya. Yesus dong. Halo? Amin. Kemudian bagaimana sih potret dari pelayanan Yohanes yang kedua? Ini dia. Yohanes termasuk seorang bapa yang tidak takut kehilangan murid-muridnya. Bagaimana ya pendeta? Waktu saya renungkan ini. Gila ya Yohanes Pembaptis ya. Waktu dia bilang itu anak domba Allah. Murid-muridnya tinggalkan dia dan ikut Yesus loh. Yohanes rabi loh di waktu itu. Dia juga nabi loh di waktu itu. Yesus rabi, Yohanes juga rabi. Yohanes punya pengikut loh. Yohanes punya pengikut. Yesus juga punya pengikut. Karena di Israel biasa setiap rabi punya pengikut. Tapi Yohanes waktu murid-muridnya tinggalkan dia dan ikut Yesus, nggak tersinggung dia. Waktu saya begitu. Saya begitu kadang dimuridkan ternyata dia jengkel juga. Ternyata dia kesana. Tapi enggak apa-apa kalau dia kesana berjumpa dengan Tuhan. Enggak apa-apa. Long Petrus, Yohanes dan teman-temannya Yesus, Yohanes 6 baca ayat 60, ada yang 60 Yohanes 6 ayat 66, ada Yohanes 6 ayat 666. Itu murid-murid mengundurkan diri dari Galilea. Semua pada mundur. Yesus bilang sama Petrus, kamu tidak mau pergi juga? Silakan kalau kamu mau pergi. Tapi Petrus keren, saya tidak mau pergi kemana-mana. Karena perkataanmu adalah perkataan yang menghidupkan, roh dan menghidupkan. Yesus juga begitu. Tapi Yohanes, my God, tidak apa-apa loh dia. Dia tidak tersinggung loh. Tidak apa-apa. Saya baptis orang, layani orang. Ternyata dia tempat lain. Nanti jadi bagus lagi di sana. Waktu dia miskin di sini. Kaya dia di sana. Tapi Alkitab tidak catat begitu loh saudara. Kalau dia susah di sini, susah di sana, enggak apa-apa. Tapi susah di sini, senang di sana kan. Seharusnya itu keren itu. Ya kan? Dimuridkan di sini, bagus di sana. Bangga dong. Halo. Ini saudara lebih suka, ku ingin tetap di sini lah saudara. Padahal gereja yang kerasulan adalah gereja yang mengutus. Yang diutus itu yang baik-baik. Yang lama-lama itu yang kurang beres. Maksudnya bukan saudara kan. Aduh, jangan terlalu berpikir jauh loh, saya enggak berpikir terlalu jauh itu. Cuma kan yang bagus-bagus diutus. Yohanes keren. Dia tidak tersinggung waktu murid-murid tinggalkan dia. Karena ini dia, murid-murid pertama dari Tuhan Yesus, itu murid-murid Yohanes lagi. Kalau saudara baca Yohanes pasal yang pertama ini, itu Andreas disebut murid Yohanes. Dan diprediksi itu Yohanes, Rasul Yohanes.
Jadi yang pertama itu Andreas dan Yohanes. Itu murid-muridnya siapa? Yohanes Pembaptis. Coba ini murid-murid saya loh, ini murid-murid saya, ini anak-anak rohani saya. Nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak apa-apa kalau dia pergi. Selalu ada yang baru yang akan datang. Ada amin? Di sini sebenarnya fungsi pembapaan tuh terlihat di situ, terpotret di situ. Kalau sudah sedang bergerak dalam pelayanan pembapaan tuh, sudah tidak akan alami rasa ketidaknyamanan waktu orang-orang pergi meninggalkan saudara. Saya isi kuesioner tentang fungsi pelayanan yang tepat. Karunia saya memimpin dan menasihati. Nah, yang bermasalah dengan pemimpin adalah kalau dia kehilangan orang yang dipimpin. Saya nggak nyaman sekali. Kayaknya saya sudah jauh dari Tuhan. Padahal tidak. Karena suatu saat, anak saya juga suatu saat, dia akan menjadi keluarga yang baru. Iya kan? Makanya kesejatian seorang bapak, bukan karena dia punya anak, tapi dia punya menghasilkan ini, anaknya menjadi keluarga yang baru. Waktu dia anaknya menjadi keluarga yang baru, dia akan tinggalkan bapaknya kan? Kecuali mak-mak yang sangat sulit untuk meninggalkan anaknya. Karena itu terjadi dengan istri saya. Wow, anaknya laki-laki yang pertama, my God. Mau kuliah di mana dia ikut. Anaknya posting, dia lihat siapa-siapa yang posting, yang cewek yang mana yang posting ini. Pak, ini yang perempuan ini udah setiap kali dia posting selalu ini, dia like terus. Ya ampun, dasar mak-mak. Nggak mau kehilangan. Tapi itu alamiah ya, mak-mak. Tapi enggak, suatu saat dia akan jadi keluarga yang baru. Yang tinggalkan dia. Amin. Amin. Kalau saudara masih bisa beranaklah. Karena Alkitab bilang bertambah banyak memenuhi bumi. Haleluya. Tapi 2 anak cukup. Tidak ada Alkitab bilang 2 anak cukup. Itu karena Pak Yudi anaknya 4 ya. Tidak. Saya juga sudah bilang sama Tuhan. Tuhan 2 cukup lah Tuhan. 2 Tuhan. Tuhan Yesus 2. Muncul 1 lagi, 3 lagi. Tuhan sudah 3 ini Tuhan. Lah hamil lagi. Saya bilang istriku, kamu ini makin tua makin subur. Yang ketiga, Yohanes ini keren. Pemimpin yang punya rasa aman. Pemimpin yang telah menang dengan dirinya sendiri. Pembapaan tuh begitu. Pembapaan tuh menang dengan dirinya sendiri. Dia tidak melihat anaknya sebagai saingan. Mana anak kita jadi saingan sih? Cuman berita-berita terbaru aja. Kalau saudara buka berita terbaru di media sosial, bapak jadi tersangka dilapor sama anaknya. Kemudian bapak juga balik lapor, anaknya jadi tersangka. Dua-dua jadi tersangka, bandingkan saudara. Dan zaman ini sekarang. Tapi bapak yang memiliki rasa aman, dia tidak bikin anaknya jadi saingan buat dia kan? Dia rasa aman. Justru bapak seperti ini bukan memperdayakan, memberdayakan. Bapak. Papa saya, waduh. Karena saya tinggal di Filipina Selatan kan. Supaya lebih keren. Filipina Selatan, padahal di Talaut sana, Sangit Talaut. Kami berbatasan dengan Filipina Selatan sih. Papa saya tuh SMP selesai sampai situ. Terus karena dia selesai cuma SMP, dia bilang, papa ini SMP selesai. Kamu SD lah cukup. Mana ada papa bilang begitu kan? Kalau kamu bisa sarjana. Dia akan berupaya. Dia akan berupaya supaya anaknya bisa kuliah, bisa selesai, bisa sarjana. Biar yang titelnya di belakang sama. Papanya tukang sayur, anaknya insinyur. Yang penting sama aja di belakang ur. Sayur, sama insinyur. Sama-sama di belakang. Tapi bapak dia akan berusaha. Dia akan maksimalkan potensi anaknya. Yohanes seperti itu, dia maksimalkan potensi anak-anaknya. Dia maksimalkan potensi orang-orang yang dimuridkan. Karena gini, jangan sampai kita terjebak begini. Kita menikmati orang-orang bergantung sama kita. Yohanes tidak menikmati itu.
Kebanyakan kepemimpinan kebanyakan kita lebih suka tuh orang bergantung sama kita. Dianggap kita keren, terkenal kan. Di mana-mana setiap kali orang tanya masalah-masalahnya selalu kita. Selalu dia datang sama saya. Oh ini yang ini kalau dia punya masalah. Memang kamu Tuhan. Senang kan kita orang itu bergantung sama kita kan? Tidak, kita harus latih dia tidak bergantung sama kita. Waktu saya mentoring beberapa anak-anak muda, kamu bicara, kamu sharing. Kak, ngomong apa? Ya ngomong aja. Nggak bisa ngomong, tapi masih bisa buka mulut kan? Kamu layani orang di sana, coba kamu layani. Cara ngomongnya Kak, cara bicara pertama apa? Kita kan terbiasa begitu di gereja yang pelayanan yang bagus dalam memuridkan yang bagus adalah 1, 2, 3, 4. Saya tidak. Langsung suruh berenang aja. Nanti dia belajar sendiri. Saya cuma bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Maksudnya Kak, cara bicara pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Enggak Kak, mengungkapkan pertama kali itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi sesama, caranya dapat. Karena kalau bicara cara, Manado, Batam beda-beda caranya. Yang penting intinya ini, mengasihi Tuhan, diaplikasikan dengan mengasihi sesama. Dapat! Tapi dapat! Waktu saya masih kecil, saya nggak diajar berenang gaya dada, gaya mana ada orang di kampung mau gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya apa? Enggak. Kita tuh belajar pertama dari jembatan langsung dicebur. Bisa jadi. Makanya kadang saya praktekkan itu. Buat saudara kalau nggak cocok jangan ikuti saya. Beda Manado, beda Batam. Ada amin. Cuman saya kasih contoh aja. Ya saya langsung ceburin mereka. Ternyata pulang, iya Kak. Coba lihat waktu Tuhan utus murid-muridnya. Mereka dengan bangga mereka bilang, setan-setan ternyata takluk sama kita. Kan? Walaupun Tuhan bilang, enggak usah berbangga dengan itu. Berbanggalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan kan. Tapi mereka senang waktu dilepas di marketplace, di masyarakat. Wow, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Waktu saya tumbang tangan Kak, saya langsung lari. Ada anak rohani saya doakan, dia tumbang tangan. Terus tuh orang rebah. Dia datang sama saya, Kak itu orang rebah. Ya enggak apa-apa. Masih bernapas enggak? Bernapas, enggak apa-apa. Dia bernapas, dia dilawat Tuhan itu. Dia pikir yang bisa begitu cuman pendeta-pendeta kan. Hamba-hamba Tuhan. Tapi dia cuman orang biasa, tapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada amin? Yohanes begitu, dia maksimalkan. Dia seorang pemimpin yang punya rasa aman. Temukan itu. Kalau enggak, kita mau bicara pembapaan model apa? Mau definisi tentang pembapaan, mau bahas tentang pelayanan pembapaan bersesi-sesi, berseri-seri. Saudara akan pernah alami itu. Yohanes telah memberi pelajaran buat saya secara pribadi. Potret dari sebuah pelayanan Yohanes Pembaptis. Langsung turun ke lapangan. Wow. Yang mengejutkan saya adalah justru di pandemi ini, tuaian besar terjadi. Masa sih pemerintah? Iya. Pemuritan kita di Havruta itu powerful. Sampai di beberapa negara, di beberapa kota kita lahirkan komunitas-komunitas yang baru. Dulu kita mau jangkau Jawa, mau menjangkau Kalimantan, mau jangkau Papua sangat sulit. Sekarang gampang sekali. Kita bisa begitu dengan cepat terhubung. Saya pikir, wah, saya ini pasti paling banyak waktu cuma di rumah. Tidak loh. Justru di masa pandemi ini, orang bilang begini, pasti Pak Pendeta tidak pelayanan kemana-mana. Siapa bilang? Justru di pandemi ini semakin sibuk, saudara. Di Zoom, WA call, ya ampun. Itu hampir setiap hari. Karena orang pikir kita sudah nggak ada pelayanan, sembarang. Kalau kita mau bergerak dalam pelayanan pembapaan, tidak ada. Kita malah semakin sibuk. Orang bilang, ya lebih banyak kita pandemi kan, nggak kemana-mana. Tidak. Ada banyak tanggung jawab yang Tuhan suruh kita kerjakan. Makin sibuk,
makin sibuk di dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat. Amin, saudara-saudara. Makanya ini, yuk jadi sama seperti Yohanes Pembaptis. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Murid-murid Yohanes dengar apa yang Yohanes katakan. Yang lucunya, mereka tidak dengar. Lalu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes dan mereka datang kepada Yohanes. Yang lucunya ini, mereka mendengar apa yang Yohanes bilang dan mereka datang kepada Yesus. Kita kan dengar apa yang kita bilang dan orang datang kepada kita. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Halo, sudah mencari pengikut saudara atau pengikut Tuhan? Pelayanan pembapaan. Kalau saudara mau bergerak dalam pelayanan pembapaan, orang itu tidak ikut kita, orang itu ikut Tuhan. Amin. Mereka putuskan untuk ikut Tuhan, karena memang gereja perjanjian baru seharusnya memberi keleluasaan untuk Kristus berkuasa, menjadi raja, memerintah di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga memang benar-benar kita menjadi gereja yang terutus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, jelang siang hari ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, wahyukan itu di dalam hati kami. Wahyukan itu di dalam pikiran kami. Biar sungguh-sungguh terjadi siniemi, orang mengalami kebenaran itu di dalam kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, biar dari pelayanan ini Tuhan, Rock Batam ini, lahirkan bapak-bapak rohani. Lahirkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis Tuhan. Selalu memberitakan Yesus di dalam hidupnya Tuhan. Dan orang-orang memutuskan untuk ikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, Ibu Ruth dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Rock ini Tuhan. Pengurapan Tuhan secara khusus dilepaskan atas mereka. Menjadi Bapa dan menyatakan Bapa kepada generasi yang ada di kota Batam ini Tuhan. Diberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Melimpah di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom semuanya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu dahsyat yang akan membentuk karakter kita. Saatnya kita akan memberi buat Tuhan. Ya, sebelum memberi, saya ada satu pantun. Sarapan pagi nasi uduk dengan sambal teri. Asik. Minumnya kopi panas, rasanya mana tahan. Saatnya kita akan memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu yang akan terus menerangi setiap langkah kami, setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu itu yang akan membentuk karakter kami Tuhan, untuk sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saatnya akan memberi yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan ini akan berarti untuk-Mu dan untuk manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Jadi ada 2 amplop, 1 diakonia dan persembahan umum. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Ya, tapi kalau memberi dengan online juga bisa. Di setiap tiang ada barcode-nya, bisa scan. Atau kalau yang online bisa scan di online-nya, di amplop persembahan juga ada barcode-nya, bisa di-scan di situ, bisa memberikan lewat online atau transfer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan
beri nyanyi bersama. Ya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih. Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang But Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Sion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ditunjukkan Mount Tabor, Gunung Tabor. Bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus nggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kesaria Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rest upon him. Dan melalui Kristus, saya juga ngalami, saudara juga ngalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7,
Dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king, ya. Bukan cuma live by the book, bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya, langsung from heaven, from the Father. Ya, this is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu? Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan, pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu, favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Puji Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Coba angkat tangan kedua tanganmu, shalom yang di atas, haleluya, puji Tuhan. Tempatnya tidak cukup, mesti ada di atas ya. Selamat datang buat yang pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Saya lihat ada Riko, ada Pak Ame, Ibu, haleluya. Ada banyak jiwa-jiwa baru, haleluya. Ya, jiwa-jiwa luar biasa punya Tuhan. Saya ingat, oh ya di online, oke, yang masih ada di online juga shalom ya. Saya rasa semua nanti minggu depan sudah ada online lagi. Semua datang hadir di tempat ini. Katakan amin. Belah atas masih bisa ya. Oleh haleluya. Saya ingat sebentar akan Pak Judi Maloring. Mereka memang datang meskipun tidak pernah diundang, tapi dia sering datang ke Batam. Dan Pak Judi adalah dari Gereja Garam. Ya, Pak Jonathan Patiasina mengutus hambanya untuk memegang gereja di Jakarta, tadinya Manado, terus sekarang di Jakarta. Dan mereka juga tim bersama-sama dengan GBI Rock juga sama. Jadi pelajarannya juga sama saudara. Hari tahun-tahun ini adalah bulan-bulan ini kebapaan. Dan saya ingat Pak Arifin bilang begini, Ruth, kamu adalah seorang ibu, Pak Rudi adalah bapak almarhum. Kalau ada anak-anakmu pergi, para pelayan seperti Ray, Pak Herman, Theo pergi, enggak apa-apa Ruth, biarin aja. Ya, Ruth harus tega, Ruth harus punya hati yang besar. Karena anak-anak mulai belajar untuk bisa mandiri. Enggak mungkin anak-anak ikut terus, harus Ruth korban, harus terus tegakan. Pak Arifin bilang begitu. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saya juga saudara kami lakukan. Berapa hari ini kami bersama dengan Theo. Theo senang sekali mami ketemu mami, luar biasa. Sekali malam juga ketemu dengan Theo sampai jam 10, setengah 11 bersama dengan anak-anaknya. Ya, nanti mungkin 2 minggu lagi kami ketemu dengan Ray. Ya, saudara saya senang, saya akan undang Ray untuk datang ke Batam. Anak-anak semua. Nanti bulan depan kami ketemu dengan Pak Herman. Anak-anak juga yang sudah menjadi gembala. Ketemu dengan Pak Daud, ketemu dengan Sony. Semua jadi gembala, katakan amin. Wow, luar biasa. Ya, Gereja Rock melahirkan anak-anak semua menjadi gembala. Saudara dan saya sebentar lagi diutus. Mari kita bangkit berdiri. Luar biasa, Tuhan mengasihi kita semua. Jadi lepaskan ya hati yang kadang-kadang tadi dikatakan, saya ingat, kalau dia diajarin, dibesarkan di gereja ini, akhirnya dia keluar. Tidak apa-apa, saudara dan saya sudah memberikan pertumbuhan kepada mereka. Kita adalah Bapak. Katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bangga Tuhan menyembah Engkau Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, melindungi, menyertai kami. Bapa, terima kasih buat jemaat Rock yang dikasih Tuhan, yang boleh pagi hari ini umat-Mu boleh mendengar dan menyimpan dalam hati serta melakukan firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami adalah seorang Bapa
yang mana Tuhan mempercayakan kami untuk membawa anak-anak kepada terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati umat-Mu ketika keluar masuk dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Engkau boleh mengasihi, melindungi sekali lagi Tuhan. Kasih karunia Allah limpah atas umat jemaat Rock yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera kemanapun engkau pergi, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ada undangan dari Ibu Deborah. Ibu Deborah, dia membuka kafe di Pollux, ya. Jemaat yang mau datang silakan. Di Pollux, Ruko Pollux, mereka mengundang jemaat Rock untuk datang makan dan minum. Undangan gratis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang David, Tisa. Haleluya, ya semua. Oke. Happy birthday. Oh iya. to you. Ada happy birthday. Sorry. Happy birthday. Benny mana Benny? Silakan. Benny dan Kathy saudara, boleh 2 menit masih nunggu. Happy Ya, ya. birthday. Happy birthday to you. Ayo kita merayakan. Benny, Pak Bambang mana Pak Bambang? Pak Bambang, ayo doakan Pak Bambang. Benny dengan Kathy. Ayo jemaat Ayo, yang ada, anak-anak mari muda. kita duduk kembali. Kan ada kue-kue lagi ya, makan-makan ada, lagi ya. ada. Oke. Kita setiap minggu makan bersama. Haleluya. Pak Bambang, mari kita doakan. Saya minta jemaat tangannya diarahkan kepada 2 hambanya. Ini luar biasa. Yang satu main keyboard, yang satu mimpin pujian. Wow, dahsyat men. Pas udah ya. Apa yang mau saya berikan hari ini ya? Kira-kira apa Pak Bambang diberikan kepada mereka? Ini luar biasa loh. Keyboardnya selalu siap. Memimpin pujian selalu oke. Kira-kira apa gereja memberikan? Ayo jemaat, kira-kira apa mau dikasih? Ayo Pak Bambang, haleluya. Kepada 2 hambanya ini, yuk. Mari kita berdoa ya, Pak Bambang berdoa. Haleluya. Ayo jemaat kita mendukung Mari kita bersama. arahkan tangan kita kepada Ibu Kathy dan juga Yes. Benny. Bapak terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau tambahkan 1 umur kepada kedua hamba-Mu, Ibu Kathy dan juga Benny Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hamba percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan curahkan pada hari-hari berikutnya. Tuhan akan memperluas kapasitas. Tuhan akan semakin tambahkan urapan-urapan yang khusus. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kelimpahan datang daripada-Mu Tuhan. Bahkan rumah tangganya Tuhan berkati, anak-anaknya juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu, Ibu Kathy dan Benny Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ada Amin. juga tuh Ama.